Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barka. Saya dari kelas manajemen LA3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Binagraha dengan NIM 612012320028 dengan dosen pengampu Bapak Seroji Eskom MM. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi pengantar teknologi terkait resu materi dari 1 sampai 12. Poin yang pertama yaitu materi pengantar teknologi informasi. Poin 1, definisi teknologi informasi, yaitu ada 3, dunia digital, perkembangan teknologi, dan pendukung efisiensi. Dunia digital teknologi informasi adalah penggunaan perangkat digital dan sistem komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi. Poin yang kedua itu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi terus meningkat pesat mencakup komputer, jaringan perangkat lunak, mobile, dan aplikasi online lainnya. Poin yang ketiga itu mendukung efisiensi. Teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Poin yang selanjutnya itu sejarah teknologi informasi. Teknologi informasi digunakan dalam perkembangan mesin hitung dan perangkat mekanis pada abad 19, seperti kalkulator mekanik dan kartu pos. Pada era komputer pada tahun 1990-an, komputer elektronik mulai dikembangkan, membawa revolusi dalam pemrosesan data dan kemampuan komputasi, sedangkan internet dan era digital pada tahun 1969, apartheid pendahulu internet lahir di era digital mulai dengan perkembangan komputer pribadi dan internet yang merata pada tahun 1990-an. Peran teknologi informasi dalam bisnis, yaitu ada 3 poin. Yang pertama itu kolaborasi, yang kedua itu pemasaran dan penjualan, yang ketiga itu pengambilan keputusan. Kolaborasi teknologi informasi, memfasilitasi kolaborasi tim dalam bekerja sama dan berbagai informasi dengan cepat dan efisien. Poin yang kedua itu pemasaran dan penjualan. Teknologi informasi memungkinkan bisnis untuk mencapai audiens yang lebih luas, menjalankan kampanye pemasaran dan menjual produk secara online. Poin yang ketiga itu pengambilan keputusan. Teknologi informasi menyediakan data dan analisis yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan efisien dan strategi yang bisnis yang lebih baik. Poin yang selanjutnya itu terkait keuntungan dan manfaat teknologi informasi, yaitu ada 3 poin. Poin yang pertama, automasi dan efisiensi. Yang kedua itu akses ke informasi. Yang ketiga, komunikasi global. Teknologi informasi memungkinkan automasi berbagai tugas dan proses, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Poin yang kedua yaitu akses ke informasi. Teknologi informasi akses ke berbagai informasi dan pengetahuan mulai internet, membuat pelajaran dan penelitian yang lebih mudah. Poin yang ketiga yaitu komunikasi global. Teknologi informasi mampu menghubungkan orang di berbagai belahan dunia, memungkinkan komunikasi global secara ramai. Masa depan teknologi informasi, kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan realitas virtual. Kecerdasan buatan, penerapan kecerdasan buatan seperti AI dan teknologi canggih lainnya seperti Internet of Things atau IoT akan meningkatkan otomatisasi dan konektivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan selanjutnya itu komputasi kuantum. Perkembangan komputasi kuantum akan mengubah kemampuan komputasi dan pemecahan masalah yang sangat sulit dipecahkan. Poin yang ketiga yaitu realitas virtual. Aplikasi realitas virtual atau VR akan semakin berkembang, menghadirkan pengalaman interaktif yang lebih mendalam di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan hiburan. Materi yang kedua yaitu materi sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, mengelola, dan memberikan informasi secara otomatis. Komputer telah mengubah dunia dengan kecepatan dan kemampuannya yang lebih cepat.
komputer analog, dan komputer mekanik. Komputer analog sebuah era di mana komputer beroperasi berdasarkan kontinuitas nilai. Nilai yang digunakan sirkuit analog untuk mewakili data yang penting dalam pengaturan ilmiah dan mirage. Komputer mekanik yang digunakan perpindahan fisik atau mesin untuk melakukan perhitungan. Contohnya adalah mesin hitung berbagai menyumbangkan kontribusi penting bagi perkembangan teknologi komputer. Poin yang selanjutnya yaitu generasi komputer ketiga, yaitu ada empat poin. Poin yang pertama itu sirkuit terpadu yang melahirkan mikrososfer yang menjadi dasar-dasar komputer modern. Poin yang kedua yaitu PES dan personal komputer. PES menjadi populer dan terjangkau bagi konsumen akhir, membuka pintu bagi sistem komputer yang dengan cepat digunakan secara merata. Poin yang selanjutnya yaitu sistem operasi. Operasi seperti Unix dan DOS menjadi kunci dalam pengoperasian komputer dan mengaktifkan program aplikasi. Poin yang terakhir yaitu GUI dan mouse. Antar muka gratis, penggunaan dan mouse revolusioner mempermudah pengoperasian komputer. Poin yang selanjutnya yaitu generasi komputer keempat, yaitu ada 3, perkembangan jaringan, teknologi bergerak, dan computing yang lebih cepat. Poin yang pertama, pengembangan jaringan, yaitu jaringan komputer lokal dan internet merevolusi pertukaran informasi dan memungkinkan akses global yang cepat. Teknologi bergerak, ponsel pintar dan tablet memungkinkan mobilitas dan konektivitas yang tak terbatas. Poin yang terakhir yaitu computing yang lebih cepat, kemajuan komputasi kuantum, komputer berbasis DNA, dan kecerdasan buatan yang membuka jalan bagi masa depan yang menakjubkan. Materi yang ketiga itu dasar-dasar perangkat keras, yaitu alat input dan output. Ada 4, yaitu ada keyboard, printer, monitor, dan mouse. Keyboard yang berfungsi untuk masukkan infrastruktur berupa karakter, teks, huruf, dan simbol. Sedangkan printer berfungsi untuk menyajikan tulisan atau gambar pada media data seperti kertas dan berbagai ukuran. Sedangkan miniatur berfungsi untuk menampilkan data gratis, penampilan data pada CPU agar penggunaan bisa melihat data yang dibuat. Sedangkan mouse membantu penggunaan komputer untuk mengarahkan personel untuk pindah pada sistem operasional Windows dan sejenis lainnya. Poin yang selanjutnya, konsep program dan sistem software. Tujuan konsep program dan sistem perangkat lunak bertujuan untuk memahami struktur, fungsi, dan perilaku perangkat lunak serta memastikan bahwa program yang digunakan dapat memenuhi kebutuhan penggunaan yang efektif dan berkualitas tinggi. Definisi konsep program dan sistem perangkat lunak merupakan suatu standar prinsip dan teknik yang digunakan dalam perencanaan, pengembangan, memelihara, dan perangkat lunak. Poin yang selanjutnya, peran analisis kebutuhan dalam konsep program dan sistem perangkat lunak. Analisis kebutuhan merupakan tahap awal yang penting dalam pengembangan perangkat lunak. Proses ini melibatkan pemahaman, pendalaman tentang kebutuhan pengguna, dan pemodelan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tantangan dalam mengimplementasikan konsep program dan sistem perangkat lunak, yaitu kompleks, kualitas, keamanan, dan perubahan kebutuhan. Kompleks pengembangan perangkat lunak yang kompleks membutuhkan pemahaman yang mendalam dan koordinasi yang baik antar tim. Sedangkan kualitas dan keamanan, memastikan kualitas dan keamanan perangkat lunak ada tantangan yang terus-menerus karena adanya ancaman keamanan yang terus berkembang. Sedangkan perubahan kebutuhan penggunaan dapat berubah dengan seiring waktu, sehingga perangkat lunak harus bersifat fleksibel dan lebih mudah. Keunggulan dan manfaat konsep program dan sistem perangkat lunak, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, produktivitas tinggi. Yang kedua itu peningkatan keamanan.
Yang ketiga itu kualitas unggul. Yang keempat, peningkatan keandalan. Produktivitas tinggi menerapkan konsep program dan sistem perangkat lunak dengan baik. Pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan dengan efektif tinggi produktivitas dan tim. Kualitas unggul, pengujian yang ketat memastikan bahwa perangkat lunak memiliki kualitas tinggi dan bebas dari bug atau kesalahan. Poin ketiga itu keamanan. Konsep program dan sistem perangkat lunak dapat membantu mengurangi risiko serangan dan memastikan integritas data. Poin yang terakhir yaitu meningkatkan keandalan. Menerapkan dengan baik dapat meningkatkan keandalan perangkat lunak sehingga meminimalisir waktu tidak aktif penggunaan sistem. Poin yang kelima yaitu mengenal proses data sampai dengan PowerPress Publishing. Adapun alat kerja dan fitur Word yang mempermudah pengolahan kata, yaitu ada beberapa alat yang mempermudah pengolahan kata. Yang pertama yaitu fitur kolaborasi, yang kedua itu tools penyuntingan PDF, poin yang ketiga spelling dan grammar check, poin yang keempat itu Word Art dan Tracks Media. Poin yang selanjutnya itu desain grafis komputer dan desktop publishing muncul di era sebagai alternatif Fiskars Productive Offsetting Printing. Pada tahun 1990, desain grafis komputer dan desktop publishing muncul di era sebagai alternatif Fiskars Productive Offsetting Printing. Dengan sering waktu banyak perusahaan yang menggunakan perangkat lunak seperti Adobe InDesign, WordPress, dan Microsoft Publishing untuk memproduksi cetak yang lebih profesional. Poin yang selanjutnya itu ada software statistik dan analisis data statistik. Software statistik yang terdiri dari SPSS, Microsoft Excel, dan SAS. Sedangkan analisis data statistik yang terdiri dari statistik deskriptif, gagasan dasar untuk merangkum, mengorganisasikan, dan menganalisis data. Sedangkan uji hipotesis digunakan untuk pengembalian keputusan dengan menggunakan informasi data dan menguji. Sedangkan analisis validasi atau ANOVA penggunaan dalam menentukan pengaruh variabel independen dan melakukan perbandingan yang lebih baik dan dalam dua kelompok. Yang selanjutnya itu materi ke-6, apresiasi grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi. Hypermedia dalam presentasi. Penerapan hypermedia yang selanjutnya itu interaktif, dan engagement. Yang pertama itu penerapan hypermedia. Hypermedia mengacu pada teks, gambar, suara, dan media lainnya yang terhubung secara on-linear dan dalam presentasi. Interaktivitas hypermedia memungkinkan penggunaan interaktif dalam materi presentasi, sedangkan engagement dengan penggunaan hypermedia presentasi dapat lebih menarik, dinamis, dan memperkuat pemahaman serta daya tarik audiens. Yang selanjutnya itu pentingnya multimedia dalam presentasi, yaitu ada 3. Kompleksitas informasi, yang kedua itu interaksi audiens, ketiga kreativitas ekspresi. Dan yang selanjutnya perbedaan antara grafik, hypermedia, dan multimedia. Grafik dalam bentuk visual yang mewakili data secara efektif, sedangkan hypermedia adalah satuan terletak batas antara dan yang lainnya. Multimedia penggunaan kolaborasi media seperti teks, gambar, suara, dan video. Penerapan grafik hypermedia dan multimedia dalam presentasi ada 3 poin, yaitu grafik digunakan untuk menyampaikan data statistik atau penyederhanaan konsep komposisi scalingan gambar. Sedangkan hypermedia memberikan pengalaman interaktif pada audiens, sedangkan multimedia merupakan gabungan teks, gambar, suara, dan video untuk menyampaikan informasi secara kompleks.
Manfaat database dan pengaplikasiannya. Pengertian database. Database adalah kumpulan data struktur yang disimpan secara sistematis yang mencangkup etis, atributis, dan realitis antara entitas. Manfaat penggunaan database yaitu ada 4, yaitu penyimpanan efisien, pemeliharaan data, akses mudah, dan analisis data. Poin yang selanjutnya itu pentingnya keamanan data dalam penggunaan database, yaitu dalam penggunaan database, keamanan data merupakan hal yang penting. Database melindungi data akses yang tidak sah, kehilangan data, dan kerusakan aplikasi. Poin yang selanjutnya itu aplikasi hukum dan penggunaan database. Penggunaan database juga terkait dengan aplikasi yang perlu dilindungi seperti general dan lain sebagainya. Poin yang selanjutnya itu tantangan dalam pengelolaan database, yaitu seiring bisnis berkembang, skala dan komoditas data yang meningkat, kecepatan dan kinerja. Poin yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan, mengikuti regulasi terkait privasi, keamanan data, dan perlindungan konsumen dalam pengelolaan database. Poin yang selanjutnya itu pengembangan database di masa depan, yaitu ada 3 poin. Database transdistribusi, yang kedua itu suatu titik integrasi atau bantuan alat AI, yang ketiga itu lebih fokus terhadap apa yang digunakan dengan lebih baik. Poin yang selanjutnya itu kesimpulan dari materi ke-7 ada 1-7 adalah teknologi informasi adalah teknologi yang sangat bermanfaat bagi manusia dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Sedangkan dengan sejarah perkembangan komputer yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga mengalami beberapa generasi yang di dalamnya terdapat beberapa bagian yang dapat dikembangkan dan dipelajari dengan baik sehingga dapat digunakan dengan baik dan benar sehingga dapat digunakan secara efektif yang dapat dimanfaatkan manusia hingga sekarang. Masuk ke poin materi yang ke-8 yaitu pengantar jaringan dan teknologi informasi. Dasar-dasar jaringan komputer yaitu ada 3, jaringan era lokasi LAN yang memahami konsep LAN dan bagaimana menghubungkan komputer dalam era terbatas, memprosesi komputer dan berbagai sumber daya. Yang kedua yaitu protokol jaringan. Yang ketiga itu jaringan era luas WAN, mempelajari jaringan era luas dan kemampuan untuk menghubungkan jaringan melalui jarak geografis yang luas, memungkinkan komunikasi global. Sedangkan keutamaan email, yaitu ada 3 poin. Yang pertama itu komunikasi yang efisien, yang kedua itu meningkatkan kolaborasi, yang ketiga itu konektivitas global. Komunikasi yang efisien membantu merevolusi komunikasi, memungkinkan pertukaran pesan, dokumen, dan media dengan cepat dan andal. Poin yang kedua itu meningkatkan kolaborasi, menjelajahi bagaimana email memungkinkan globalisasi yang secara lancar di antara anggota tim, mendorong produktivitas dan manajemen proyek yang efisien. Poin yang ketiga yaitu konektivitas global, yaitu memahami bagaimana email memungkinkan berkomunikasi secara instan dan lintas benua. Poin yang selanjutnya yaitu telekonferensi berkedok hambatan, yaitu ada 3 poin. Pertemuan yaitu pertemuan virtual, konferensi video, dan webinar. Pertemuan virtual adalah pertemuan virtual telekonferensi yang memungkinkan individu dari lokasi berbeda untuk melakukan pertemuan yang menghemat waktu dan sumber daya. Sedangkan konferensi video menjalani manfaat konferensi video seperti komunikasi tatap muka, isyarat visual. Yang selanjutnya itu webinar, yaitu mempelajari bagaimana webinar menyediakan platform interaktif untuk sel pendidikan lokaria dan konversasi dapat dialokasikan oleh yang lebih baik. Poin yang selanjutnya yaitu pesan instan terhubung secara real time. Ada 3 poin.
komunikasi waktu nyata, dan kehadiran maya dan obrolan grup. Komunikasi waktu nyata dirasakan kenyamanan pesan instan untuk komunikasi langsung, sedangkan kehadiran maya itu hubungan melalui kehadiran virtual, sedangkan obrolan grup itu menjelajahi keuntungan obrolan grup, membatasi komunikasi efektif antara anggota tim, departemen, atau kelompok komunitas. Poin yang selanjutnya itu mengubah dunia informasi, yaitu akses instan ke informasi, yaitu bagaimana jaringan komputer dan telekomunikasi telah mengubah pengambilan informasi. Yang selanjutnya itu internet sebagai awal, yaitu dampak jaringan dan telekomunikasi pada banyak hal. Sedangkan efisiensi bisnis adalah komunikasi digital yang telah meningkatkan operasi bisnis, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan konektivitas global. Kesimpulannya yaitu kemungkinan tanpa batas menghubungkan dunia, masa depan, dan jaringan. Kemungkinan tanpa batas yaitu dikenal kemungkinan tak terbatas dari jaringan komputer dan telekomunikasi yang membentuk cara kita berkomunikasi dengan mengakses informasi, sedangkan menghubungkan dunia menentukan kekuatan konektivitas global dan bagaimana jaringan komputer telah mendekatkan manusia dan budaya di berbagai bidang. Sedangkan masa depan jaringan adalah membayangkan masa depan jaringan komputer seiring dengan berkembangnya teknologi yang terus berbentuk cara kita menghubungkan dan berkomunikasi di era digital. Materi yang ke-9 yaitu sejarah internet dan perkembangannya, yaitu internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat digital di seluruh dunia, yang memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi yang cepat dan efisien. Poin yang selanjutnya itu awal mula internet, yaitu kelahiran apartheid, kelahiran AI, dan pengembangan protokol TCP dan IP. Yaitu kelahiran apartheid internet berawal dari proyek apartheid pada tahun 1969 yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS untuk tujuan-tujuan komunikasi militer. Sedangkan lahirnya pada tahun 1990, tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web yang memungkinkan pengaksesan informasi melalui Hyperlink dan House-Power Web. Sedangkan pengembangan protokol TCP/IP pada tahun 1970-an, protokol TCP atau IP dikembangkan yang memungkinkan jaringan komputer yang berbeda untuk saling berhubungan. Perkembangan internet dan teknologi, yaitu kecepatan transmisi data. Teknologi internet terus berkembang dengan peningkatan kecepatan transmisi data yang memungkinkan streaming video konversasi, dan pertukaran file yang lebih cepat. Sedangkan perangkat terhubung, smartphone, tablet, dan perangkat internet things memungkinkan konektivitas internet yang memudahkan akses informasi komunikasi. Komunikasi awan yaitu perkembangan komunikasi awan memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data secara online, meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Dampak internet terhadap kehidupan manusia yaitu ada 4, yaitu akses informasi global, 2 yaitu komunikasi instan, yang ketiga itu peluang bisnis baru, yang keempat yaitu terbukanya akses pendidikan. Banyak sedikit itu perubahan gaya hidup akibat internet, yaitu gaya hidup digital, sumber daya informasi utama, dan yang ketiga itu kehadiran dan transaksi online, dan yang keempat yaitu ketergantungan teknologi. Tantangan dan isu terkait internet. Dalam dunia di internet ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, yaitu ada 3, yaitu privasi dan keamanan, yang kedua yaitu konektivitas berbahaya, dan kesenjangan digital. Kesimpulannya yaitu sejarah internet dan perkembangannya membawa banyak perubahan dalam
peradaban manusia. Banyak kemajuan teknologi yang semakin pesat dan berubah-ubah seperti konektivitas global yang merupakan hal yang penting dalam mempelajari internet karena internet telah menciptakan dunia-dunia yang terhubung secara global, memfasilitasi pertukaran-pertukaran informasi dan kolaborasi individu maupun kelompok, sehingga dapat menciptakan inovasi yang berkelanjutan dan perkembangan informasi internet. Internet terus mendorong inovasi-inovasi yang membuka peluang-peluang baru berbagai bidang. Namun, ada beberapa tantangan yang terus berkembang dalam kemajuan internet yang membawa tantangan baru terkait privasi, keamanan, dan kesenjangan digital lainnya. Masuk ke materi yang ke-10 yaitu memahami infrastruktur data dan informasi. Infrastruktur data dan informasi adalah fondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang efisien dan terhubung. Teknologi sistem dan proses saling terkait ini memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan distribusi data dan informasi secara efektif. Poin yang selanjutnya yaitu definisi dan konsep dasar infrastruktur data. Yaitu ada 3 poin, basis data, konektivitas, service, dan penyimpanan. Poin yang selanjutnya itu komponen utama infrastruktur data, yaitu ada 4. Yang pertama itu perangkat keras, yang kedua itu perangkat lunak, yang ketiga sumber data, dan yang keempat adalah proses dan alur kerja. Poin yang selanjutnya yaitu peran infrastruktur data dalam organisasi. Infrastruktur adalah data yang memegang peran penting dalam organisasi modern. Ia bertindak sebagai tulang punggung yang menghubungkan berbagai sistem, aplikasi, dan sumber data untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efisien. Dengan infrastruktur data yang andal, organisasi dapat memanfaatkan cara sebagai aset strategis menganalisiskan secara mendalam dan menghubungkan menjadi wawasan yang berharga untuk memperkuat posisi kompetitif pasar. Sedangkan tantangan dalam membangun infrastruktur data, yaitu ada 4 poin. Yang pertama itu kompleksitas, yang kedua yaitu sumber daya terbatas, yang ketiga yaitu keamanan dan privasi, yang keempat yaitu perubahan teknologi. Yaitu kompleksitas membangun infrastruktur data yang kompleks dengan berbagai komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan dapat menjadi tantangan tersendiri. Sedangkan sumber daya terbuka yaitu keterbatasan sumber daya yang baik, anggaran, keahlian, maupun infrastruktur dapat menghambat penggunaan infrastruktur data yang optimal. Yang selanjutnya itu keamanan dan privasi, itu menjaga keamanan dan privasi data menjadi prioritas utama dan menerapkan protokol keamanan yang ketat serta manajemen akses yang efektif dan efisien. Yang terakhir itu perubahan teknologi, itu perkembangan teknologi yang cepat menurut organisasi untuk selalu menyesuaikan infrastruktur data. Selanjutnya yaitu materi yang ke-11 yaitu terkait dengan e-business dan e-commerce. E-business adalah aspek penggunaan teknologi informasi untuk mendukung dan mengelola operasi bisnis yang melibatkan berbagai proses bisnis yang dilakukan secara elektronik, termasuk yaitu yang pertama itu manajemen rantai pemasok, yang kedua itu manajemen hubungan pelanggan, yang ketiga itu product match, yang keempat adalah elektronis, dan yang kelima adalah e-learning, yang keenam itu komunikasi internal dan kolaborasi. Sedangkan e-commerce adalah subdivisi dari e-business yang lebih fokus pada transaksi komersial yang terjadi secara elektronik, yang mencakup seperti pembelian dan penjualan barang dan jasa yang melalui internet. Itu beberapa aspek penting dari e-commerce seperti toko online, yaitu online store, marketplace, pembayaran elektronik, atau alternate payment. Yang keempat itu advertising,
Yang kelima itu mobile commerce. Yang keenam itu digital product. Tantangan e-commerce yaitu ada lima. Yang pertama keamanan transaksi, yang kedua itu pengolahan logistik dan pengiriman, yang ketiga itu persaingan yang ketat, yang keempat itu pengalaman, yang kelima yaitu pemasaran digital. Selanjutnya yaitu strategi e-commerce, yaitu ada 6 poin. Poin yang pertama yaitu otomatisasi pengalaman penggunaan UX, yaitu desain representasi navigasi yang mudah. Poin yang kedua itu pemasaran digital atau CAO dan iklan berbayar. Poin yang ketiga itu media sosial, yaitu aktivitas platform sosial dan konten interaktif. Poin yang keempat yaitu personalization dan rekomendasi produk. Poin yang kelima yaitu manajemen interaksi dan logistik, dan poin yang keenam layanan pelanggan. Kesimpulan dari materi yang ke-11 adalah bagaimana kata lain semua e-commerce adalah bagian dari e-business, tetapi tidak semua e-business adalah e-commerce. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan strategi matang, investasi dan teknologi yang tepat, dan kemampuan untuk terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Dengan strategi yang tepat dan mempertimbangkan faktor-faktor penting ini, e-business dan e-commerce dapat meningkatkan daya saing, kepuasan pelanggan, dan pertumbuhan jangka panjang lainnya. Poin yang terakhir atau materi yang terakhir yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem adalah proses perancangan dan penentuan spesifikasi dari satu sistem yang akan dibangun atau diubah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu. Proses ini mencakup berbagai langkah yang diperlukan untuk memahami pengembangan dan mendokumentasi kebutuhan secara sosialisasi yang akan diimplementasikan dalam sistem. Yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah implementasi pengkodean, yang kelima adalah pengujian prestasi atau penguji sistem secara keseluruhan untuk memastikan semua komponen yang bekerja sama dengan baik. Yaitu yang ketujuh itu depo dan pemeliharaan. Ada 3 poin yaitu ada depo dan pemeliharaan, dokumentasi dan pemeliharaan, dan dukungan. Contoh perancangan sistem. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan ingin membangun sistem manajemen investasi, yaitu dengan langkah-langkah perencanaan sistem yang mungkin melibatkan ada 7 poin, yaitu poin yang pertama itu mengumpulkan kebutuhan dari staf gabungan dan manajemen untuk mengetahui fitur apa saja yang dibutuhkan. Poin yang kedua itu melakukan studi kelayakan untuk memastikan bahwa sistem tersebut layak digunakan. Poin yang ketiga itu merancang arsitektur sistem. Yang keempat itu membuat prototipe awal untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Poin yang kelima itu mengembangkan data mengkaji sistem berdasarkan dasar yang lebih disetujui. Poin yang keenam itu memasang sistem di lingkungan produksi dan pemberian pelatihan. Poin yang ketujuh itu memberikan dukungan dan pemeliharaan keberlanjutan untuk memastikan sistem belajar dengan baik. Kesimpulan dari materi ini atau materi yang terakhir yang ke-12 yaitu perancangan sistem adalah tahap krusial dalam pembangunan sistem informasi yang bertujuan untuk menciptakan solusi yang efektif dan efisien. Perancangan sistem adalah proses yang kompleks namun sangat penting dalam menciptakan solusi teknologi yang bermanfaat. Dengan pendekatan yang tepat, kolaborasi yang baik, dan fokus pada kebutuhan penggunaan sistem yang dirancang dapat memberikan nilai tambahan yang signifikan bagi organisasi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.